Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Lutfi Alawiyah dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum asam basa menggunakan indikator alami. Tujuan praktikum kali ini adalah mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami dan mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa? Asam dan basa merupakan zat kimia yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asam adalah suatu zat yang larutannya berasa asam, memerahkan lakmus biru, dan menetralkan basa. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan basa adalah suatu zat yang larutannya bersifat pahit, licin, membirukan lakmus merah, dan menetralkan asam. Basa memiliki pH lebih dari 7. Indikator itu merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator, kita jadi bisa mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa. Nah, indikator sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu indikator alami, indikator universal, dan yang paling umum digunakan adalah kertas lakmus dan pH meter. Indikator asam basa merupakan senyawa yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah larutan mengandung asam, basa, atau netral. Kategorisasi larutan mengandung asam, basa, atau netral ini ditentukan oleh pH. Tentang pH ini dimulai dari 1 sampai 14. Jika pH larutan itu antara 1 sampai 6, artinya larutan itu mengandung asam. Jika pH antara 8 sampai 14, mengandung basa. Dan jika pH larutan 7, larutan tersebut disebut netral. Berikut ini merupakan jenis-jenis indikator asam dan basa. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan indikator alami untuk menentukan sebuah larutan mengandung asam atau basa. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk membuat indikator alami dari buah naga, kita membutuhkan buah naga dan sendok. Pertama, potong-potong buah naga lalu masukkan ke dalam penyaring. Setelah itu, tumbuk-tumbuk buah naga hingga halus. Dan inilah indikator alami dari buah naga. Untuk mengambil ekstrak dari wortel, lakukan yang sama seperti sebelumnya. Untuk mengambil indikator alami dari kunyit, langkah yang harus dilakukan masih sama seperti langkah yang sebelumnya. Untuk membuat indikator alami dari kulit manggis, langkah yang harus dilakukan adalah pisahkan kulit manggis, lalu tumbuk hingga halus. Setelah itu, masukkan ekstrak kulit manggis ke dalam wadah, lalu masukkan air, aduk hingga rata. Untuk membuat indikator alami dari bunga sepatu, lakukan langkah seperti sebelumnya. Larutan yang akan diuji adalah larutan asam, yaitu cuka, dan larutan basa, yaitu sabun. Untuk menentukan apakah indikator alami mengandung asam dan basa, langkah yang harus kita lakukan adalah menguji indikator tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan ekstrak kulit manggis, bunga sepatu, kunyit, buah naga, dan wortel ke dalam larutan asam.
Setelah menunggu beberapa menit, amatilah perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Untuk mengetahui apakah indikator alami mengandung larutan basa, langkah yang harus kita lakukan adalah menguji indikator alami tersebut. Pertama, masukkan ekstrak kulit manggis, bunga sepatu, kunyit, buah naga, dan wortel ke dalam larutan basa. Setelah menunggu beberapa menit, amatilah perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan praktikum asam basa menggunakan indikator alami. Kesimpulan dari praktikum ini adalah suatu larutan dapat diketahui sifatnya dengan menggunakan indikator alami, di mana suatu larutan yang ditetesi ekstrak kulit manggis, bunga sepatu, kunyit, dan buah naga maka akan mengalami perubahan warna. Sedangkan pada larutan yang ditetesi wortel semuanya menghasilkan warna oranye. Hal ini disebabkan larutan wortel tidak bisa dijadikan indikator asam basa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.